Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk menambah pahala dengan cara taklim, mempelajari terus kitab yang insya Allah bisa kita amalkan dalam keseharian. Dan kita berharap apa yang kita lakukan dicatat sebagai ibadah, juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Di antara ciri ilmu yang barokah dan bermanfaat adalah kita amalkan setelah kita mengetahui. Syukur-syukur bisa didakwakan, disebarluaskan. Sehingga kelak kita berhak untuk mendapatkan buahnya berupa pahala. Amin. Allahumma amin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW, orang atau manusia mulia yang kita harapkan syafaatnya kelak. Mudah-mudahan kita dengan taklim, dengan thalaqul ilmi semacam ini berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Kita baca Fatihah dulu Ustaz sebelum kita mulai. Tabarukan ala hadiniyah as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Ustaz antum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi maujibil gusli. Wal guslu lugatan sayalanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani bin niyatin makhsusatin. Waladhi yujibul gusla sittatu asya'a salah satu minha tastariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya al-tiqa'ul hinataini naini wa hiya al-tiqa' wa yu'abbaru an hadzal tiqa'i bi ilajin hayyin wadifin ghayyaba khashafatat zakari bukan kok hasyafa. Oh iya. Ghayyaba khasafatat zakari minhu au qad roha min maqtu'iha fi farjin wa yasirul adamiyul muwalaju fihi al-mulaju ya. Al-mulaju ya. Nggih. Wa yasirul adamiyul muwalaju fihi junuban bi ilaji ma zukira. Amal maitu fala yu'adu gosluhu gusirat. Gusluhu bi ilajin fihi. Wa amal khunsal muskilu fala gusla alaihi bi ilajin khasyafatlihi wala bi ilajin fi kubulihi. Wa minal mustariki wa minal mustaraki injalu ay
khurujul manni. Mani. Ustaz Sulaiman, halaman 7, Ustaz. Halaman 7. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halaman 7, Ustaz. Terus, Ustaz. Ai Monggo, Ustaz Ari. khurujul manni min syakhsin bi ghairi ilajin. Wa in qallal maniyu kakat rotin walau kanat ala launid damin. Betul lah. Launid dami ya. Launid dami. Walau kanal khariju bijima'i au ghairihi. Fi yaqadatin au numin au naumin bisahwati au ghairiha min tariqihil mu'tadi au ghairihi ka'anin kasaro sulbuhu fakharaja maniyahu ya. Fakharaja maniyuhu. Wa minal mustarikil mautu illa fis syahid. Wa salasatun mana ya? Wa salasatun. Wa minal mustariki al mautu illa fi syahid ya. Iya, illa fi syahid. Yo. Dan baris berapa? Halaman 7 ya. Iya, baris berapa? Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat Ustaz. Oke. Izin dan menghidupkan video. Nggih, wonten napa-napa. Monggo. Masih baca Satari. Saya. Ayo Satari. Wasala satun tahtasubiha an-nisa'u Ya. wahya al-haidu. Al-haidu, ya, betul ya? Ya, al-haidu ya. Ai adamul khariju min imra'atin balagot tis'a sinina wan nifasu wa huwa dami khariju akibal wiladati Ya. fa innahu mujibul lil gusli qat'an wal wiladatu al mashubatu bil balali maujibatun lil gusli qat'an Nggih. wal mujarrodatu Ya. wal mujarrodatu ya. Ya, wal mujarrodatu Anil balali maujibatun lil gusli mujibatun lil gusli fil asohi. Nggih. Terima kasih, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Sulaiman, Ustaz Rifki, halaman 6 ya. 7 dan Mujibil gusli. Nggih. halaman Sudah? 7. 6 ya. Di saya 6 baru 7 ya. Oh. Di bawah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mempelajari sekarang bab wajibnya mandi ya. Jadi ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Mandi yang mubah ya sehari-hari itu yang kita lakukan tanpa ada sebab. Kalau mandi yang sunnah, mungkin hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, Jumat, itu mandi sunnah. Kemudian yang mandi wajib, itu yang akan kita pelajari sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bab baru. Fi mujibil ghusli. Tentang wajibnya mandi. Gus ya. Kalau gos, basuh. Kalau ghusli, mandi. Ustaz Rifi udah ketemu nggih? Ustaz Sulaiman? Ya. Ya, alhamdulillah. Wal ghuslu, mandi, lugatan, secara bahasa, sailanul ma'i, mengalirkan air. Ala syai'i, pada sesuatu, atas sesuatu,
mutlakon secara mutlak. Jadi yang dikatakan mandi menurut bahasa ya, itu ngalirkan air kepada sesuatu, itu namanya mandi. Wa syar'an, menurut syara', fi syar'i, fi istilah syar'i, menurut syara' ya, sailanuhu mengalirkan air ala jami'il badani ke seluruh tubuh. Biniyatin dengan niat mahsusotin yang dikhususkan atau niat khusus. Jadi mandi menurut syara', menurut istilah syar'i, menurut Islam adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Nah, itu definisinya. Jadi kalau bagian anggota badan yang tidak dialiri air, meskipun niatnya mandi, ya tidak sah. Jadi dua itu yang harus terpenuhi. Apa? Air ngalir ke seluruh tubuh dan ada niat khusus gitu. Sekarang waladhi yang yujibu mewajibkan al-husla mandi sittatu asya'a itu 6 perkara. Salah satun 3 dari 6 ya. Salah satun 3 minha dari 6 tastariku berkumpul atau berserikat atau bersekutu. Musyrik itu loh ya. Musyrik berarti menyekutukan Allah, dari kata-kata saroka yastariku itu. Tastariku berkumpul fiha padanya ar-rijalu orang laki, wan nisa'u orang perempuan. Jadi yang mewajibkan mandi, kalau ada salah satu dari 6 perkara ini, maka kita wajib mandi. 6 perkara yang mewajibkan mandi ini, 3 itu ada pada laki dan perempuan. Dan 3 nanti khusus untuk perempuan saja, gitu maksudnya. Wahia yaitu iltiqaul hitanaini. Iltiqaul hitanaini. Bertemunya 2 alat yang dihitan. Kelamin maksudnya ya, kelamin laki dan perempuan. Iltiqaul hitanaini bertemunya 2 alat yang dihitan. Loh, maksudnya gimana? Ya laki itu hitan, disunat wajib, tapi yang laki. Kalau perempuan itu sunah. Laki dihitan. Gimana? Hitannya perempuan itu gimana? Aduh, nggak usah tanya di sana dulu. Ya antum lebih paham lah. Pokoknya yang laki dihitan itu wajib. Kalau yang perempuan itu sunah. Yang ngerti ya dokternya, bukan antum yang ngerti. Bukan panjang yang jawab itu. Gitu ya, biar nggak panjang ya. Nah udah, wayu'ab baru diibaratkan, diungkapkan anhadal iltiqa, tentang iltiqa ini, tentang bertemunya ini, bi'ilajin hayyin, dengan memasukkan hayyin yang hidup, ghayyaba membenamkan, hasafata zakari, hasafah zakar, kepalanya zakar, kelamin, helmnya itu saja, atau kalau kiai dulu ngartikan, ibaratkan pentil korek apinya itu loh ya, pentulnya itu lah ya, itu hasafah itu namanya, helm. Hasafata zakari membenamkan hasafah zakar minhu darinya, awqat roha atau seukurannya, perkiraannya, awqat roha atau seukurannya, min maqtu iha dari potongannya, fi farjin pada farjin. Kalau alat kelaminnya orang laki itu dakar saat ya. Kalau yang perempuan itu farjun ya.
Jadi mulai antum diingat-ingat. Kalau menyebut dzakar itu berarti alat kelamin laki-laki. Kalau farjun itu alat kelamin perempuan. Jadi yang dikatakan iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat kelamin itu ghayyaba hasafata dzakar. Jadi helmnya, senjatanya orang laki itu dibenamkan ke farjinya orang perempuan. Itu namanya iltiqaul khitanain. Wa yasiru, au qatroha, atau seukurannya. Seukuran helmnya itu kalau memang kelamin laki-laki dzakar itu ada yang putus gitu ya. Jadi mungkin putus ya, kan ada kejadian yang tengkar sama istrinya, akhirnya helmnya itu dipotong sama istrinya, itu selingkuh. Kan banyak itu kan kasus-kasus itu. Tapi hidup masih. Nah, itu umpama dimasukkan meskipun tidak ada hasafahnya. Ya pokoknya seukuran hasafah itu ya sudah dianggap iltiqaul khitanain. Wa yasiru menjadi al-adamiyum. Apa ya? Hasafat itu artinya helm. Hasafat itu kepalanya kelamin dulu, Ustaz. Hasafah itu kalau ghaibah kan membenamkan ya. Ya. Ghayyaba membenamkan, hasafata dzakar helmnya apa bahasanya ya? Helmnya alat kelamin laki-laki. Kepalanya, hasafah itu kepala ya. Kepalanya kelamin laki-laki. Yang kayak pentol korek api itu loh, Ustaz Sulaiman. Udah ya? Au qatroha, atau yang seukuran dengan hasafah. Kalau umpama helmnya putus, tidak punya hasafah, maka potongannya yang seukuran hasafah itu sudah dianggap mewajibkan mandi. Wa yasiru menjadi al-adamiyu manusia, al-mulaju yang dimasuki fihi padanya junub biilajin dengan memasukkan madzukira apa yang disebutkan tadi. Jadi manusia yang dimasuki oleh hasafatu dzakar tadi itu menjadi junub. Yang memasukkan junub, yang dimasuki juga junub. Amal mayitu, adapun mayit, fala yu'adu maka tidak diulang. Husluhu memandikannya, biilajin dengan memasukkan fihi padanya. Kalau mayat, ada mayat perempuan, mohon maaf, ada yang nakal, naudzubillah itu ya. Kan ada juga kan kasus semacam itu, Zat. Nah, itu kalau dimasuki oleh orang laki-laki, ya tidak perlu diulang. Kalau dia sudah dimandikan, gitu ya. Tapi kalau belum dimandikan, ya tetap wajib mandi. Tapi wajib mandinya itu bukan karena dimasuki kelamin laki-laki, tapi karena memang mayat wajib dimandikan. Ya. Wa amal humsa, adapun banci yang punya dua alat kelamin ya, ada kelamin lakinya, ada kelamin perempuan, punya dzakar, punya farji. Al muskilu yang muskil, yang bermasalah. Fala husla alaihi, maka tidak wajib mandi. Fala husla, tidak wajib mandi alaihi padanya, biilaji hasafatihi, dengan memasukkan hasafahnya, wala biilajin, juga karena memasukkan fi kubulihi, di kubulnya atau di farjinya. Jadi ada istilah farji, ada kubul, itu sama kan. Kalau dubur itu anus, kalau kubul itu kelamin depan. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya gini, kalau ada banci yang punya dua alat kelamin, laki dan perempuan, itu kalau alat kelamin lakinya dimasukkan ke alat kelamin perempuannya sendiri, itu tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau dimasuki orang lain,
ya wajib mandi. Bisa ditangkap nggih, Zat? Jadi kalau banci kan dua punya alat dia, iseng gitu loh. Miliknya yang alat laki-lakinya itu dimasukkan ke miliknya sendiri yang alat perempuan. Lah ini tidak mewajibkan mandi. Itu maksudnya paragraf terakhir itu saja. Ya. Wa minal mustaroki, dan yang termasuk yang kumpul laki perempuan, ingzalu ay hurujul mani, yaitu keluarnya mani. Ingzalu ay hurujul mani, keluarnya mani. Ingzal itu turun, maksudnya ya keluar mani. Min syahsin, dari seseorang, bi ghairi ilajin, tanpa memasukkan. Wa in qalla, meskipun sedikit almaniyu mani yang keluar, kakit rotin, kayak setetes. Walau kanat, meskipun ada mani, ala launi dami, itu berwarna seperti darah. Ya. Yang kedua, yang penyebab wajibnya mandi yang kedua, yang laki dan perempuan sama-sama terjadi pada keduanya, itu adalah keluarnya mani. Loh, Ustaz, laki keluar mani, iya. Kalau perempuan keluar mani, apa enggak? Keluar. Kenapa? Sama-sama cairan, Ustaz. Hanya bedanya kalau yang perempuan itu mungkin, apa saja? Istilah biologinya telur, indung telur ya apa itu. Tapi itu pun dianggap mani. Dan wanita bisa mengeluarkan juga. Nah, apa kriterianya, Zat? Mani itu, Zat. Kalau orang laki ya ada mani, ada wadi, ada madi kan, Zat, ya. Mani, ciri utamanya itu pada waktu keluar itu ada semacam apa, Zat, ya? Gerakan, apa, hentakan saja. Ya, tidak bisa dibahasakan gimana ya. Tapi yang jelas rasanya itu nikmat gitu. Itu mani. Kalau tidak sampai nikmat, tidak sampai ada hentakan, nah hentakan ya, tidak sampai ada gerakan yang agak radikal gitu ya, itu bukan mani. Jadi cirinya mani itu kalau keluar nikmat dan ada hentakannya, itu pun dialami oleh laki dan perempuan. Nah, min sahsin biwari ilajin, tanpa memasukkan alat kelamin pun, yang perempuan tanpa dimasuki zakar, yang laki tanpa memasukkan ke farji, itu juga bisa terjadi keluar mani. Ya mungkin dengan menghayal, atau dengan onani, atau dengan apa saja lah. Yang penting kalau maninya itu keluar, maka wajib mandi. Wa in qalla, meskipun mani yang keluar itu sedikit sekali, 1 tetes. Ya bagaimana ukurannya, ya yang bersangkutan yang paham. Walau kanat ala launi dami, meskipun maninya itu warnanya kayak darah. Belum masa ada. Kenapa? Karena sering melakukan jima, sering melakukan hubungan, maka maninya itu mungkin stoknya itu habis, sehingga tinggal tetes-tetes terakhir itu sampai berwarna seperti darah. Dan itu diterangkan di kitab-kitab di atasnya ini, saat itu terjadi gitu. Ya itu tetap wajib mandi. Walau kan al-khariju bijimain, meskipun ada al-khariju yang keluar bijimain gara-gara jima, au ghairihi, atau selain jima. Mani yang keluar sebab jima maupun yang tidak jima itu tetap mewajibkan mandi. Fi yaqodotin, dengan catatan kesadaran ya. Au naumin, atau dia tidur. Dia sadar kok keluar sperma, keluar mani, ya wajib mandi. Atau dia tidur, bangun-bangun, kok ada bahasa-bahasa ini, ternyata
diidentifikasi seperti ciri-ciri mani, ya udah wajib dia mandi, baik laki maupun perempuan. Au binahmin bisyahwatin au ghairiya, meskipun keluarnya itu dengan syahwat atau tidak, tetap wajib mandi. Nah, di sini kita dituntut untuk memahami mana yang mani, mana yang madi, mana yang wadi. Itu harus tahu. Nanti kita kapan-kapan bahas. Min tariqatin, dari cara al-mu'tadi yang umum. Ya kayak kayak sperma keluar dengan cara jima atau onani atau menghayal, itu kan umum. Au ghairi, atau yang tidak umum. Ka'an ingkasaro atau ka'aning kasaro, boleh. Ka'an ingkasaro atau ka'aning kasaro, seperti pecah. Sulbuhu, tulang apa apa ya? Inilah. Apa ya sulbun ya? Tulang sulbi. Tulangnya, tulang punggungnya pecah ya. Fakoroja maniu, fakoroja lalu keluar maniu maninya. Nah, ini kan cara yang tidak umum. Kecelakaan tulang punggung ya, tulang rusuk ya, itu pecah. Makanya kenapa sih orang kalau habis gitu itu kok lemes? Ya karena tempatnya mani itu ada di tulang ya, di tulang rusuk ya. Tulang rusuk apa tulang punggung gitu. Nah, itu butuh perjalanan panjang sehingga kata dokter itu sekali apa ya, kalau laki perempuan sampai padanya itu orgasme ya, itu ibaratnya tuh habis lari ngelilingi lapangan sepak bola 2-3 kali itu. Jadi sekali antum ya sekali antum itu berarti habis lari ya, makanya salah raga tuh ya. Hah? Salah raga. ya olahraga yang apa ya? Olahraga yang melemahkan seperti itu ya. Nah itu cara yang tidak wajar ya, pecah, kecelakaan, pecah, ular mani, kok dia sadar, enggak apa-apa, ya wajib mandi dia. Nah, kemudian wa minal mustaroki, berikutnya yang termasuk gabung laki perempuan, al-mautu, mati. Illa, kecuali fi syahid, mati syahid enggak wajib dimandikan ya. Nah, itu ya tadi yang 3 bersekutu. Kumpul laki perempuan sama-sama mengalami. Sekarang yang wasalah 1, 3 dari 6 tadi ya. Tahtasu, khusus. Boleh dibaca tuhtasu, dikhususkan. Boleh tahtasu, khusus biha. 3 an-nisa, wanita saja. Waya, yaitu al-haidu, haid. 3 ini khusus untuk perempuan yang ngalami. Laki-laki tidak pernah ngalami ini. Apa? Yang pertama haid. Ai adamu, ai maksudnya adam darah, al-khariju yang keluar, min imro'atin atau minim ro'atin dari wanita, balagot sampai tis'a sinina 9 tahun. Ini ukuran orang Arab ya. Jadi haid itu apa? Darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan catatan dia sudah umur 9 tahun. Itu di Baghdad, di Irak. Kenapa? Karena mereka rata-rata makannya itu adalah makanan yang panas, kambing, daging, dan sebagainya. Kalau di Indonesia karena makannya itu nasi, kemudian sabrang ya, maka agak umurnya itu mungkin belasan ya, maksimal 12 itu. Itu ya, itu gimana? Anak-anak sekarang udah 9 udah keluar juga kan? Ya makanya kan faktor makanan. Kalau ini waktu kitab dikarang saat itu 9 tahun bagi di daerah Arab sana. Kalau di Indonesia waktu itu ya masih normal. Makanannya kan ya nasi biasa, belum banyak yang bersifat kimia, kemudian tontonan juga belum banyak. Sehingga rata-rata 11-12 itu baru men anak perempuan Indonesia. Kalau sekarang 9 udah banyak juga. Malah ada juga yang kelas 3 itu udah men. Murid saya kelas 3 itu udah men. Itu faktor makanan gitu ya. Nah,
Yang pertama haid. Yang kedua yang khusus wanita, nifas. Wahua nifas adamu darah al-khariju yang keluar akibal wiladati akibat melahirkan atau yang mengiringi, akibat itu mengiringi proses melahirkan. Fa'innahu sesungguhnya mujibun mewajibkan lil husli mandi qot'an secara pasti. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Ini hati-hati. Paling banyak nanti. Gimana? Kurang jelas suaranya antum ya. Qot'an. Bukan kit'an, qot'an. Qot'an pasti. Wujibun mewajibkan lil ghusli mandi qot'an pasti. Wal wiladatu wiladah al mashubatu yang ditemani. Suhbah itu berteman ya. Sohib. Bil balali dengan basah. Wiladah al mashubatu yang ditemani bil balali dengan basah, mujibatun mewajibkan lil husli mandi qot'an secara pasti. Wal mujarrodatu yang tidak atau yang menyendiri ya, mujarrodah itu sendiri. Wal mujarrodatu yang sendiri atau yang sepi anil balali dari basah, mujibatun mewajibkan lil husli mandi fil asohi menurut kaul yang sahih. Nah ini yang tiga ini ya, haid, nifas, wiladah. Haid itu darah yang keluar dari kemaluan wanita minimal umur 9 tahun. Dan itu tiap bulan rutin. Maksimal biasanya itu 2 minggu ya. Kalau di atas 2 minggu udah nanti masuk darah istihadah dan sebagainya. Nanti ada bahasanya. Yang kedua, itu nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah proses melahirkan. Nah, kalau darah yang lewat atau pada waktu melahirkan, itu namanya wiladah. Ya. Ini catatannya, kalau pada waktu melahirkan proses persalinannya itu basah. Nah, maka wajib mandi. Tapi ulama mayoritas juga tidak basah pun, yang namanya orang melahirkan itu juga tetap wajib mandi. Jadi 3 ini saja. Ada haid, ada nifas, ada wiladah. Ustaz mau tanya, kalau haidnya itu sebelum berumur 9 tahun, apa dihukumi haid juga? Nah, sekarang kan faktanya begini, Ustaz. Faktanya itu ada juga sebelum 9 tahun yang udah haid. Murid, tadi kan saya sampaikan, murid saya itu enggak sampai 9 tahun, Jat. Itu 8 tahun, kalau nggak salah 10 bulan. Itu saya tanyakan ke bidannya. Pada waktu ada suntikan itu ya. Bu, ini gimana? Loh iya Pak, secara biologi memang udah haid ya. Loh kok bisa begitu? Ya banyak faktor. Ya dari hormonnya, kemudian makanannya, dan sebagainya. Nah, ini kan batasan umur ini, Ustaz, itu tidak menjadi koyit khusus itu saja. Jadi di negara itu, ini kaul insya Allah kaul apa ya? Kaul qadim apa jadidnya itu batas 9 karena rata-rata gitu loh. Ada juga yang enggak umumnya enggak ikuti umum. Ya sebelum 9 tahun ada juga yang haid. Ada juga yang malah 13 tahun belum haid. Ada yang SMA belum haid juga. Nah, kayak apa gitu? Maka nanti kita bahas kalau sampai SMA belum haid maka diambil umur rata-rata umur berapa umumnya anak haid itu. Mungkin 12 gitu ya. Bukan berarti kalau sampai SMA enggak haid dia belum balik, ya sudah balik ya. Gitu loh ya. Jadi haid keluar darah dari wanita itu enggak satu-satunya apa ya? Pertanda dia balik. Karena ada juga mungkin perkecualian kenapa dia enggak men? Ya mungkin mohon maaf ada unsur penyakit dan sebagainya pada rahimnya. Tapi dia tetap dianggap
sudah balik meskipun belum keluar darah. Jadi gitu ya. Jadi sebelum 9 tahun pun kalau memang faktanya dan yang bisa memutuskan tuh head apa enggak itu kan bidan atau dokter kan ya. Kalau bidan dokternya udah, iya Pak ini normal Pak, ini headnya normal, ya udah, berarti dia sudah balik. Nah, kita lanjut saja. Lanjut. Saya ringkas. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama itu adalah apa ya tadi? IKU. Ya, ketemunya 2 alat kelamin, laki maupun perempuan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah keluar mani. Yang ketiga mati. Ya mati sebenarnya ya bukan kewajiban yang hidup kan. Yang hidup yang punya kewajiban. Yang tiga khusus wanita itu haid, nifas, wiladah. Haid itu yang keluar tiap bulan. Nifas itu habis melahirkan. Wiladah itu proses waktu melahirkannya itu, ya. Berarti yang laki itu hanya 2. Apa? Ya jima sama keluar mani. Jima ya khurujul mani. Ya, inzalul mani atau khurujul mani. Nah, keluar mani ini bisa karena jima, bisa karena menghayal, bisa juga karena mimpi basah dan sebagainya. Tuh. Apa indikasinya itu dikatakan mani? Hanya 2. Yang pertama ada kenikmatan pada waktu keluar. Yang kedua ada hentakan, ada dorongan yang sangat gitu ya dari jalan jalannya mani sperma itu. Nah, sebab apa? Di laki-laki itu ada namanya juga madi sama wadi ya. Itu lain nanti. Tidak ada rasa nikmat, tidak ada hentakannya pada waktu selain mani yang keluar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tinggal setengah jam ya, langsung aja ya. Ya, Ustaz. Oke, wa faraidul ghusli, fardunya mandi, wajibnya mandi. Salah satu asya'a, 3 perkara. Ahaduha, salah satunya an-niyatu, niat. Bayanwi, maka berniat al-junubu, orang yang junub. Raf'al janabati, mengangkat janabatnya, junubnya. Awil hadasi, atau mengangkat hadasil akbari, hadas besar. Wa nahwa dalik, atau yang semisal itu. Wa tanwi, berniat al-haidu, orang yang haid. Wa nufasa'u, dan orang yang nifas. Raf'a hadasil haidi, mengangkat hadas haid. Awi nifasi, atau nifas. Udah. Sekarang kita bahas fardunya mandi atau wajibnya mandi. Artinya sesuatu ini harus kita lakukan. Kalau enggak, berarti mandi kita enggak sah. Dan itu ada 3. Yang pertama niat. Gimana niatnya? Niatnya itu raf'al janabati, mengangkat atau menghilangkan junub atau mengangkat hadas besar. Hadas itu 2 saja, ada hadas kecil kayak kentut, nyentuh perempuan, itu hadas kecil. Hadas besar itu junub, namanya hadas besar, atau karena atau karena wiladah, atau karena nifas, itu namanya hadas besar. Itu baru bisa dianggap suci dengan cara mandi. Kalau yang hadas kecil, kentut, nyentuh, lawan jenis, itu hadas kecil cukup dengan wudhu. Nah, pada waktu kita wudhu, itu fardunya, wajibnya yang pertama itu adalah niat. Niatnya bagaimana? Niat mengangkat janabahnya, junubnya. Atau niat mengangkat, membuang, menghilangkan hadas besar. Kalau dilafalkan mungkin nawaitul husla lirofil janabati atau lirofil hadasil akbari. Fardhol lillahi ta'ala. Itu saja. Kalau mau dilafalkan, karena ini syafiyah. Kalau tidak mau dilafalkan, ya cukup dalam hati. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan junubnya. Itu udah. Nah, kalau orang yang haid, watanwi al-haidu,
berniat al-haid orang yang haid, wa nufasa dan orang yang nifas, raf'a hadasil haidi, mengangkat hadas haid, awi nifas atau nifas. Wa takunu ada an-niyatu niat. Nah ini. Wa takunu ada an-niyatu niat makrunatan. Ya, isimnya kana saja. Iya, makrunatan. Ya. Wa takunu ada an-niyatu niat makrunatan itu bersamaan bi awal fardhi dengan awal kefarduan. Apa tadi awal kefarduan? Wawa awalu ma yuksalu, wawa yaitu awal ma apa yuksalu yang dibasuh. Awal pertama ma apa yuksalu yang dibasuh min a'lal badani dari atas badan au asfa lihi atau bawah badan. Kalau seumpama nawa niat ba'da ghusli juz'in, ba'da setelah ghusli juz'in. Ghus ya, bukan ghus ya, membasuh ini. Kalau seumpama nawa niat ba'da setelah ghusli juz'in, membasuh bagian tubuh, wajibat maka wajib i'adatuhu, mengulanginya. I'adah mengulang. Nah, niat ini Ustaz itu wajibnya di awal waktu kita membasuh apa yang pertama kali kita basuh, entah itu dari bagian tubuh paling atas atau paling bawah. Itu niatnya nggih. Apa niatnya? Di kitab lain itu diterangkan, kalau cara Rasulullah atau di kitab Bulughul Maram, ada kitab hadis-hadis yang membahas tentang fikih, itu ya Rasul, nanti ada di sini ya, itu mencuci tangan, nanti ada di belakang, insya Allah ada di sini. Kita lanjutkan aja dulu. Kalau umpama dia itu niatnya itu setelah di pertengahan atau pada waktu setelah membasuh bagian-bagian yang bukan di awal, maka wajibat i'adahu, wajib mengulangnya. Harus di pertama kali itu. Yang kedua, wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Ingkanat jika ada ala badanihi, ingkanat jika ada najis ala badanihi di badannya. Ay al-muktasilu, maksudnya orang yang mandi. Wahada ini ma apa rojahahu, menguatkan atau memenangkan ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Wa alaihi, Imam Rafi'i, fala yakfi, maka tidak dianggap cukup. Wa alaihi, Imam Rafi'i juga, menurut Imam Rafi'i maksudnya gitu ya. Fala yakfi, maka tidak cukup. Ghuslatun wahidatun, basuhan satu kali anil hadasi, dari hadas, wan najasati, dan najis. Warajaha an-Nawawi warajaha, dan menguatkan atau memenangkan an-Nawawi al-iktifa'u, cukup bighoslatin wahidatin, dengan basuhan satu kali anhuma, dari keduanya. Ntar saya terangkan dulu. Fardu yang kedua itu menghilangkan najis jika ada di badannya. Jadi tadi yang pertama niat, yang kedua hilangkan dulu najis. Habis junub, entah itu karena sama istri dan sebagainya, kemudian bersihkan ayam di kandang, kena temancok itu saja. Nah, antum bersihkan dulu temancoknya itu, kotorannya itu bersihkan dulu. Kalau ada di badan antum, tapi kalau kotorannya ada di sarung saya, ya enggak usah, sarungnya saja yang dicuci. Kan itu. Nah, Imam Rafi'i itu mengatakan, dan pendapat yang lebih kuat mengatakan, bahwasanya antara membasuh najis dengan membasuh hadas, maksudnya itu proses mandi, itu tidak boleh satu basuhan. Jadi najisnya dihilang dulu,
baru dia basuh lagi untuk proses mandinya. Tapi Imam Nawawi menganggap cukup 1 kali basuhan tidak apa-apa. Jadi basuh najis sekaligus basuh untuk mandi, proses mandinya itu sudah 1 kali dianggap cukup Imam Nawawi. Monggo ikut yang mana terserah. Wa mahalluhu, tempatnya ma idza kanat, ma apa idza jika kanat ada an najas satu najis hukmiyatan, najis hukmiyah. Maksudnya najis hukumnya siapa? Najis itu tidak kelihatan faktanya saja, tidak kelihatan bendanya. Najis itu kan bisa dikatakan sah kalau memenuhi 3 syarat saja. 3 fakta apa? Bau, kemudian kelihatan, sama satu apa ya? Rasa. Jadi kalau ada najis yang tidak ada ketiga, entah itu baunya, rasanya maupun apa tadi Jat? Bau, rasa sama apa satunya Jat? Bau, rasa sama apa? Insyaallah. Warna. Oke. Kalau tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, itu namanya najis hukmiyah. Itu ya. Kalau ada warna, ada bau, ada rasa, itu namanya hadis ainiyah. Nih. Amma idza kanat, amma adapun idza jika kanat ada an najas satu najis ainiyatan, hadis ainiyah yaitu ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, wajib ghuslatani, membasuh 2 kali anhuma dari keduanya. Ya, dari kandang habis junub ya, habis nafkahi istri, disuruh istri ke kandang ngambil telur, kena temancok. Nah, temancoknya itu udah hilang, tapi antum yakin, kena kotoran ayam tadi. Nah, itu kan hadis ainiyah, maka cukup 1 kali basuhan dianggap cukup. Tapi pada waktu di badan antum itu ada temancoknya, ada kotoran ayamnya dengan kelihatan, baunya masih ada juga nempel di situ, maka tidak cukup 1 kali basuhan. Harus 2 kali basuhan minimal. Ini maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i, mengalirkan air ila jami sya'ri, ke seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit. Nah, ini catat, hati-hati. Tentunya ketiga, mandi itu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, ke rambut maupun ke kulit. Wafi ba'dil nusahi, wafi dan pada ba'din sebagian nusahi naskah badalun jami'i usulin. Badalun ganti jami'i usulin. Jami' itu diganti dengan usul. Ini maksudnya itu kan ada saja wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri gitu ya. Itu di sebagian naskah kitab itu diganti menjadi wa isalul ma'i ila usuli sya'ri wal basyarati. Bisa ditangkap maksudnya saja ya? Ya, bisa. Kata-kata jami itu diganti dengan usul gitu maksudnya. Wala farqa, tidak ada perbedaan baina sya'ri ra'si, baina antara sya'ri ra'si, rambut kepala, wa ghairi, dan selainnya kepala. Ya, entah itu alis, entah itu apa ya, ketiak, entah itu bulu yang di dada, bulu di bawah perut dan sebagainya, itu tidak ada perbedaan cara memperlakukannya, harus sampai ke kulitnya maksudnya. Wala bainal khafif wala farqa, wala tidak ada perbedaan bainal khafif antara yang tipis minhu dari kulit, wal kasifu dan yang tebal. Ya. Nah ya, jadi pokoknya perlakuan pada waktu mandi wajib ini, kulit harus kena semua, rambut juga harus kena. Kalau kemarin di waktu mandi, wudhu itu kan dibedakan antara jenggot yang tebal sama yang tipis. Kalau ini enggak, diperlakukan sama. Wa sya'ru, adapun rambut,
al-madfuru yang dikepang, yang diikat, wanita ini ya, atau laki-laki kayak Ustaz Saiful itu ya, rambutnya kan diikat ya. Illam yasil jika tidak sampai al-ma'u air, wa sya'ru rambut al-madfuru yang dikepang, yang diikat, illam yasil jika tidak sampai al-ma'u air, ila batini ke batinnya, ke dalamnya rambut, illa kecuali binakbi dengan melepas atau menguraikan, wajib nakduhu melepasnya ya. Ini orang kalau mandi hati-hati, istri kita itu kalau rambutnya panjang dikepang atau di model apa itu kalau yakin tidak masuk air ke dalam rambut maka wajib dilepas kepangannya itu atau gelungnya itu. Kalau orang dulu kan pakai gelung saja ya, sanggul itu apa, itu harus dibuka. Wal muradu bil basyarati, wal muradu yang dimaksud bil basyarati dengan kulit, lahirul jildi yaitu luarnya kulit, yang dikatakan basyarati itu ya. Luarnya kulit ya. Wajibu wajib ghuslu membasuh ma dhahara ma apa dhahara luar min simahai udunaihi dari kedua lubang telinga. Wajib ya, kedua lubang telinga. Ya, lubang telinga itu wajib kemasukan air ya. Hati-hati kalau mandi wajib. Lubang telinga kita itu wajib dibasuh. Kenapa? Karena termasuk kulit. Gimana, Zat? Ya diusahakan, ya air mungkin jari kita masuk. Hati-hati. Nah. Wa min angfin, dan dari hidung majduin yang putus, yang enggak punya hidung itu ya. Itu pamannya hidungnya itu apa ya? Putus. Pesek itu air ya. Loh, maksudnya gimana, Kan? Nah, itu kan kulitnya kan kelihatan dari luar kan? Kalau hidungnya mancung, di dalam hidung enggak kelihatan kulitnya, tapi kalau hidungnya pesek kelihatan. Resikonya orang pesek pada waktu mandi junub, ya dimasuki. Tuh kan. Sampai ke sedetail ini ya, orang dulu ya, ulama ya. Nah, wa min sukukin badanin, dan dari patahan badan. Nah, ini yang di orang awam ya. Wa min sukukin badanin, pecahan atau patahan badan. Wa yajibu, ini apa sukuk? Contoh, mohon maaf. Antum habis junub, kalau saya kan biasa ini saja, di piring lupas. Habis junub ini saya gini. Nah, ini wajib dibasuh. Jangan dibuang. Atau antum potong kuku. Atau mungkin di kaki antum ada luka, kemudian apa itu ya? Kalau udah kering tuh kulit apa itu ya? Kapalan. Nah, itu dibuang, itu wajib dibasuh. Jangan dibuang. Makanya jangan potong kuku dulu ya, Tat ya. Ya, termasuk rambut, sisiran rambutnya rontok. Nah, ini wajib ya. Kalau menurut ini loh ya. Ya, Zat, kalau rambutnya saya junubnya itu apa ya? Jam 7 pagi, jam 11 siang baru mau mandi. Habis itu saya udah ke pasar kemana? Nyari, Zat. Ya enggak kayak begitu. Maksudnya yang disengaja, Zat. Jadi habis junub sisiran. Mau nemoni Ustaz Sulaiman tuh ya, untuk menghilangkan jejak dia sisiran. Nah, sisiran itu rambutnya katut. Nah, itu nanti yang harus antum cari. Oh, tadi saya sisiran nih. Nah, oh, rambut yang nempel di sisir, ya ini wajib dimandikan. Ya. Ini dalilnya ya. Oh, alam. Apakah berdasarkan hadis atau ayat? Oh, alam ya. Ini kuku, potong kuku. Maka kan begini, Saat. Sebaik-baik orang kalau junub itu ya secepatnya menghilangkan hadasnya gitu loh. Jadi habis jima ya udah langsung aja. Kenapa? Karena mohon maaf kita kondisi junub itu enggak bagus, rawan ya, rawan segala sesuatu. Apalagi nyuwan teh ya. Saya junub nanti aja mau sholat masih siang dan apa? Jangan. Makanya orang kafir itu kan junub terus ya. Wah, itu bahaya ya. Ya, kurang 10 menit kita lanjutkan dulu. Nah, tadi. Wajibu wajib isolul ma, mengalirkan air ila ma tahta kulfah. Wajibu wajib isolul ma, mengalirkan air ila ke ma apa-apa tahta kulfati,
di bawahnya kulfah. Kulfah itu kelebihan kulit ya. Nah, ini mohon maaf. Kalau laki itu ada hasafah, kalau perempuan ada kulfah ya. Nah, kulfah ini terutama yang laki itu, mohon maaf, kelamin kita itu kalau belum disunat, itu kan nutup kan. Nah, yang menutup itu namanya kulfah. Bisa ditangkap ya? Bisa. Kuluf ya. Jadi bayi, ya anak yang belum balik itu kan, anak yang belum disunat itu kan, mohon maaf, helmnya itu kan tidak langsung muncul, masih ketutup dengan kulit. Nah, kulit yang menutup hasafah itu namanya kulfah. Ini wajib dibasuh. Di bawahnya berarti Ustaz, ya tapi kan belum ada orang sudah balik, dia belum sunat. Pada waktu dia mandi wajib, ya mohon maaf, kelaminnya itu harus dibuka itu, Ustaz. Untuk memastikan air masuk ke situ. Tapi kan tidak masuk akal. Orang balik wajib sunat kan? Karena malayatimul wajib ilahi wa wajib. Ya nanti kan membawa najis terus itu. Istinjaknya kan tidak sah. Makanya kan sunat itu wajib bagi orang laki. Nah, ila matahtil kulfati, yaitu sampai di bawahnya kulfah, minal aklufi, dari kulfah-kulfah yang ada. Wa ila, dan ke air wajib ngalir, ma yabdu, yang nampak min fajir mar'ati, dari farjinya wanita. Inda qu'udiha, ketika duduknya wanita, lihodoi hajatiha, waktu membuang hajat. Wah, sini Sar. Tadi yang saya WA tadi itu, air wajib mengalir ke farjinya wanita sampai mana? Pada waktu dia duduk itu kan kelihatan. Ini baca kitab. Saya tidak pernah lihat langsung yang gitu ya. Jadi wanita pada waktu duduk itu kan otomatis farjinya kan terbuka, Zat. Nah, apa yang terbuka dari farji wanita itu pada waktu dia qadha'ul hajat, buang hajat, itu wajib dibasuh, wajib diairi air juga. Maka kesimpulan mana? Wanita kalau mandi besar, mandi junub, kalau tidak duduk mandinya, berdiri terus itu, tidak sah. Kalau dia tidak yakin airnya ngalir masuk ke dalam farji. Kenapa? Karena farji itu dianggap kulit luar pada waktu dia duduk itu. Kenapa? Kan kelihatan dari luar gitu. Ini yang dimaksud. Wa mimma yajibu, wa mimma sesuatu yajibu wajib wasluhu, membasuhnya, al-masrubatu, saluran wanita, li'anaha tadhuru, li'anaha karena al-masrubah tadhuru nampak fi wakti qadha'il hajah, waktu dia membuang hajat. Fatasiru, maka dia menjadi min dhahiril badani, dianggap dhahir badan. Ini alasannya, Saat. Ya. Jadi wanita pada waktu membuang hajah, apa yang nampak dari farjinya itu pada waktu dia duduk itu wajib dibasuh karena dianggap sebagai dhahirul badan, sebagai kulit luar. Nah, kurang 5 menit. Wa sunannya mandi, ay al-husli, mandi, satu asya, ada 5 perkara. Kita percepat. Boleh tanya dulu yang wajib, Ustaz. Oke, monggo. Untuk niat yang pertama, saat itu niat antara haid, nifas, sama karena yang lain beda, Ustaz, atau boleh disamakan? Soalnya kalau di kitab ini kok seakan-akan niat mandi wajib untuk haid, nifas, dan selainnya itu kayak berbeda. Ya, kalau ngikuti kitab ini Zat, dibedakan ya. Niatnya kalau junub, kalau haid, tadi niat kan ada tadi ya, ngangkat haidnya gitu ya. Nah, tapi sekarang gini, kalau haid sama wiladah maupun nifas itu dianggap junub, ya udah satu saja. Atau antum ambil besar gitu, boleh Ustaz ya. di mana, Zat?
niat mandi untuk menghilangkan hadas besar untuk semuanya Nah, gitu, ya. boleh? Lebih aman. Kenapa? Karena nifas, wiladah, kemudian haid, sama keluar mani, sama jima itu kan dianggap hadas besar kan? Nah, udah niat secara umum aja, niat menghilangkan hadas besar itu aja. Oke, cukup ya, Oke. Tapi kalau ragu ya udah pada waktu mungkin kan gini saat yang jadi masalah gini. Haid belum suci, suaminya usil. Gitu. Bisa ditangkap maksud Anda? Bisa. Ya karena males sih ya. Ya udah Mas, enggak apa-apa daripada mandi 2 kali saja. Sekarang saya bersihkan dulu, habis itu udah ayo kita. Nah, itu kan bingung kita. Itu mandinya tuh buang hadas besar yang haid, apa hadas besar yang junub. Nah, dalam agama saat itu enggak dianjurkan. Jadi ada ulama yang mengatakan enggak boleh. Jadi wanita itu dianggap suci dari haid itu pada waktu dia sudah mandi. Kalau meskipun dia sudah tidak keluar ya darahnya, tapi belum mandi, belum dianggap suci. Kalau belum dianggap suci, dijima ya haram. Ya, hati-hati. Kalau Sehingga, apa namanya pertama kemudian dipandang sudah selesai bersih, ya. dan mandi. Kemudian suaminya usil kan begitu. Berhubungan. Tahu-tahu kemudian masih haid. Keluar mani kan gitu loh. Keluar mani. Keluar lagi gitu. Jangan ngomong keluar mani. Keluar mani itu di bahasan kita tuh mani, bukan mani lagi. Antum. Mani. Ya, keluar lagi gitu ya. Darahnya keluar lagi. Jadi begini, Sa. Yakin sudah selesai haidnya, mandi. Habis mandi kan suci. Ya, suaminya minta dilayani. Loh, habis itu kok keluar darah lagi? Ya enggak masalah. Kan enggak sengaja, Sa. Kan sudah dianggap suci. Nah, kalau gitu mandi apa? Ya itu kan lain cerita, kejadiannya terserah antum. Mandi yang junub atau mandi yang haid ya terserah kan gitu. Makanya cok keburu antum. Udah. Ayo tinggal 5 menit dah. Tanya kan? Boh, sorry. Monggo ya, gimana? Kok kiai nih yo? Tidur ya. Apa ada ukuran tadi malam? Saat gini, saya dapat penjelasan itu antara mani dan sperma terkait dengan. Mani dan sperma ya? Iya. Kalau yang najis itu mani ya. Kalau sperma itu enggak najis. Gimana maksudnya? Penjelasan seperti itu. Jadi mani yang keluarnya karena apa? Dorongan atau itu tadi terus keluar mani, itu maninya najis. Tapi kalau sudah kalau yang berhubungan itu kan keluar sperma, spermanya enggak najis itu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, saya dapat penjelasan juga terkait dengan tadi dijelaskan antum itu untuk segera mandi hadas besar ketika berhubungan ya, sudah junub ya. Saya dapat penjelasan juga kalau misalkan nggak sempat dengan mandi besar, itu bisa dengan membersihkan, ya, kumur-kumur membersihkan itu farji, terus kemudian cukup dengan ambil wudu. Terus nambah lagi gitu. Misalkan ini saat kalau misalkan malam itu dingin misalkan terus kemudian bisa menyebabkan sesuatu. Kemudian cukup dengan hanya ambil wudu dan membersihkan dan ambil wudu. Terus mandinya dilanjutkan ketika menjelang subuh misalkan. Kan penjelasan seperti itu. Gimana Ustaz? Ya. Yang pertama, antara mani dan sperma anak kok baru paham sekarang. Yang maksud saya. Ya, mungkin yang dimaksud itu ada orang laki zat, ada mani, ada wadi, ada mandi. Yang apalagi mani najis bahaya, Zat. Antum berarti bahannya najis, bahaya. Jadi gini saudara-saudari, sesuatu yang keluar dari kemaluan orang laki itu ada 3. Ada mani, ada madi, ada wadi. Yang najis itu yang 2 itu.
Yang wadi, maaf. Yang mani itu enggak najis, tak. Jadi sperma sama mani itu sama, saya memahaminya. Nggih. Nggih, Saudara. Loh, kalau sperma kita najis, bahaya, ya. Ya. Manusia itu dimuliakan, bahan bakunya juga kan suci itu ya. Sperma itu enggak najis. Enggak najis. Yang saya dapat penjelasan itu yang najis itu yang maninya itu. Mani sama sperma apa beda, Sat? Halo, mani sama sperma apa beda, Sat? Ana memahami mani sama sperma itu sama. Gitu. Nah, yang beda itu ada madi, ada wadi, Sat. Mungkin yang dimaksud ininya, matinya itu. Nah, sekarang bedakan. Kalau mani itu, Sat, keluarnya itu ada rasa nikmat dan ada hentakannya. Itu namanya mani. Selain itu berarti ya itu yang najis itu mungkin itu. Ya. Bisa ditangkap, Saudara? Ya. Nah, maaf, Sat, waktunya terbatas. Sat hari ada jadwal ini. Nah, yang kedua, tadi kan kisahnya itu Ustaz Sulaiman, istrinya habis haid. Belum mandi. Kemudian Ustaz Sulaiman usil. Nah, ini yang ana maksud. Jadi istri itu dianggap suci dari haid pada waktu dia sudah mandi besar, Ustaz. Nah, yang antum maksud kalau keterangan tuh cukup untuk dibersihkan hajat itu iya, itu bukan mandi tapi itu mau menambah. Jadi antum jam 9 action sama istri, tidur, jam 12 bangun lagi, mau nambah. Itu boleh, tapi disunahkan untuk dibersihkan dulu sama wudhu. Nah, mandinya nanti aja kalau mau subuh. Kan tidak wajib mandi, kecuali pada waktu udah mau sholat subuh. Gitu. Jadi keterangannya itu, yang dimaksud tidak wajib mandi itu, biarkan saja mandinya subuh, itu mau nambah, Ustaz. Jadi kasusnya ini, posisi sama-sama suci kemudian terjadi jima, kan ada junub kan? Nah, mau nambah itu cukup dicucikan, dibersihkan, kemudian wudhu, nambah lagi, itu lebih semangat saatnya. Kalau yang anak terangkan tadi itu kasus orang haid, sudah dianggap sudah kelar, tapi belum mandi, suami dulu. Nah, ini kan bingung. Sudah junub gara-gara dikerjai suami, sama gara-gara ini yang mana niatnya, niat mandi ngakaknya, niat mandi junub kan pahami bahwasanya wanita itu baru dianggap suci pak dia sudah mandi besar saat dari haidnya itu. Sebelum dia mandi besar, meskipun sudah keluar darah haid itu belum dianggap suci dia. Kalau belum dianggap suci, maka tidak boleh dikumpuli sama suaminya. Kalau dikumpuli berarti dia istri yang dalam keadaan kotor. Oke, itu saja. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi gimana? Sebentar ya, Tadi. Kenapa, Bisa lagi ya tanya. Gimana tuh? Iya, Dad. Apa? Kan Ustaz Basori jadwalnya. Kan Ustaz, mau kasih lagi. Suaranya tuh nggak jelas, Dad. Suara Ustaz Basori. Oh, jelas. Ini ketika sudah mandi atas besar ya, kemudian ada waktu berhubung. Kemudian setelah berhubung itu keluar ini lagi, keluar head lagi gitu ya. Darah head itu. Karena yang awal itu yakin dia itu sudah bersih. Sudah bersih, sudah 1 hari tidak keluar misalkan akhirnya terus mandi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.